Untungnya di depan rumah ada pohon pandan, jadi kalau misalkan aku lagi butuh, enak deh tinggal metik. Nah, ini aku perlu 2 lembar daun pandan yang warnanya setengah tua ya teman-teman. Nah, ini seperti ini. Ini juga ada daun batang suji ya teman-teman. Oh iya, assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi di harian Mamila. Di video kali ini aku mau buat camilan yang manis, gurih, dan pastinya enak ya teman-teman. Dan ini kebetulan request dari anakku, si Enong. Dia minta kue yang satu ini ya teman-teman. Ini udah aku siapin kelapanya dan ada gula merah juga. Aku pakai sekitar 6 biji gula merah ya teman-teman. Kemudian ini untuk daun pandannya aku cuci dulu sampai bersih supaya nggak ada debu-debunya ya teman-teman, karena kan di pinggir jalan ya pasti banyak debu dari kendaraan. Dilanjut untuk kelapa, aku mau masak dulu sekalian sama gula merahnya dan daun pandannya. Ini kita masak sampai matang, sampai gula merahnya mencair menyatu dengan kelapanya ya teman-teman. Dan jangan lupa tambahin garam ya teman-teman. Ini aku aduk-aduk aja sampai semuanya merata, dan jangan ditinggal ya teman-teman biar nggak gosong. Aduk-aduk terus. Nah, setelah kayak gini, ini aku ngerasa udah cukup ya. Ini aku mau angkat. Nah, ini kita angin-anginin dulu biar adem ya, karena nanti ini aku mau pakai untuk fillingnya ya teman-teman, untuk isiannya. Lanjut, bahan yang kedua, ini ada tepung terigu dan 1 sendok tepung tapioka ya teman-teman. Ini aku tuang semua aja ke dalam baskom ya teman-teman. Kemudian aku tambahin sedikit garam dan air ya teman-teman. Untuk berapa banyak airnya dan tepungnya disesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing ya teman-teman. Kalau ini aku pakai setengah kilo tepung ya teman-teman, tepung terigu dan 1 sendok tepung tapioka. Untuk kekentalannya bisa disesuaikan aja, tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer juga ya, kurang lebih seperti ini. Nah, aku mau tambahin sedikit vanila cair ya teman-teman, supaya nanti hasil kuenya itu harum, wangi, dan enak ya teman-teman, jadi nggak terlalu bau tepung. Ini aku aduk-aduk lagi sampai rata, dan aku mau bagi adonan ini menjadi 2. Untuk yang satu, yang sedikit aku pakai pewarna merah ya teman-teman, dan untuk yang adonan agak banyak aku pakai pasta hijau, pasta pandan ya teman-teman. Aduk-aduk lagi sampai benar-benar merata ya teman-teman. Dan untuk teflonnya udah aku panasin ya teman-teman. Ini untuk adonan pertama yang merah, aku bentuk zigzag aja kayak gini, lalu ditiban dengan adonan warna hijau. Kemudian kita puter-puter teflonnya. Setelah set baru kita angkat. Nah, kemudian kita balik dulu, tapi hati-hati ya teman-teman karena masih panas. Dan ini aku isi dengan isian yang tadi udah kita buat ya. Kemudian digulung, disesuaikan aja untuk ukurannya, mau besar atau kecil. Nah, kita gulung-gulung kayak gini aja. Tuh, ini udah jadi satu ya teman-teman. Dilanjut lagi adonan kedua. Yang pertama merah dulu, kemudian adonan hijau. Kita puter-puter supaya rata ya teman-teman. Setelah set, lalu kita angkat. Masih seperti cara yang pertama ya teman-teman, kita balik dulu, terus kita isi dengan isian kelapanya, kemudian kita gulung sampai rapi ya teman-teman. Tuh, seperti ini. Tuh, cantik ya teman-teman. Kita taruh lagi dan kita tuang lagi untuk adonan merah dan adonan hijau. Kita putar-putar lagi, kemudian kita angkat kalau udah set.
Nah, kalau menurut aku buat kue ini susah-susah gampang ya teman-teman. Sebenarnya tantangannya di teflonnya ya teman-teman, sama di adonannya udah pas apa belum. Untuk teflon diusahain pakai teflon anti lengket ya teman-teman, karena kalau misalkan teflon yang enggak anti lengket pasti lebih rumit lagi, lebih susah lagi kan. Dan ini karena aku pakai teflon anti lengket jadi simple, cepet juga gitu kan ya. Jadi apa ya, intinya sih jadi ngeringanin pekerjaan kita juga gitu. Nah, ini aku selesaikan dulu ya semuanya sampai habis adonannya. Pokoknya intinya tinggal gulung-gulung aja. Dari setengah kilo tepung bisa dapat 25 piece ya teman-teman, sekitar 25 sampai 30 piece. Dan ini pun juga masih ada sisa untuk adonan yang merahnya, jadi aku buat polos aja. Dan ini untuk kelapanya juga masih ada sisa, jadi bisa buat nanti lagi ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, aku taruh di sini aja. Ini enak banget teman-teman, dadar gulung motif ala Mamila udah jadi. Apalagi kalau misalkan ini ditaruh kulkas dulu terus kita makan tuh lebih enak teman-teman, lebih mantul. Kulitnya lembut, kenyal, dan manisnya pas ya teman-teman. Semoga resep ini bermanfaat ya.